Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, salam. Saudara, kita malam hari ini merenungkan satu bagian firman Tuhan yang membahas tentang tema ibadah. Saudara, ini satu tema yang sebenarnya itu sudah umum ya kita mendengarkan, dan apalagi kita juga sudah mempraktekkan akan ibadah ini. Dan tentunya malam ini firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali tentang ibadah. Nah, ada beberapa bagian saudara yang kita renungkan malam ini, yaitu mengapa manusia itu beribadah. Lalu apa esensi ibadah hari Minggu? Dan kemudian apa esensi persekutuan selain ibadah hari Minggu? Lalu bagaimana sikap beribadah yang benar? Lalu mengapa datang beribadah tepat waktu? Tentunya ini topik-topik kalau dibahas itu cukup panjang, saudara-saudara. Tetapi kita melihat secara singkat dan dasar-dasar apa sih yang melatar belakangi, apa yang mendasari sehingga pada akhirnya kita melakukan ini, saudara-saudara. Nah, saya akan memulai dengan bagian yang pertama, yaitu mengapa manusia beribadah. Saudara, kalau kita melihat ya, di dalam Alkitab itu sebenarnya berbicara banyak hal tentang bagaimana kita manusia ini beribadah kepada Tuhan. Jadi salah satu isi, salah satu inti daripada firman Tuhan, yaitu adalah memanggil kita, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, manusia yang sudah ditebus oleh Kristus, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita dicipta untuk beribadah, saudara-saudara. Manusia dipanggil untuk beribadah. Beberapa bagian firman Tuhan, saudara, sudah membicarakan tentang panggilan kita. Tujuan Tuhan mencipta kita. Yaitu adalah misalnya di dalam Kejadian 2 ayat 15, saudara. Saya meminta contoh Lady boleh membaca ayat ini buat kita, saudara-saudara. Kejadian 2 ayat 15, nanti kita akan lihat di sana bahwa manusia pertama itu diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Silakan contoh Lady. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, dari kisah penciptaan, itu dari awal kejadian, saudara, itu Tuhan itu sudah bicara soal ibadah. Nah, dari mana kita tahu, saudara-saudara, bahwa kita itu dicipta untuk beribadah? Saudara, di sini ada kata mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan itu di dalam bahasa Ibrani itu abad, saudara ya. Jadi itu beribadah sebenarnya panggilannya itu. Jadi mereka yang di Taman Eden ini memang dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Memelihara, saudara-saudara. Samar ya, di dalam bahasa Ibrani. Jadi mereka yang bekerja memelihara itu merupakan satu ibadah kepada Tuhan. Dan Adam dan Hawa itu dipanggil untuk beribadah. Jadi dari penciptaan pertama, saudara-saudara, kita sudah melihat kita ini manusia dipanggil ya, diciptakan beribadah kepada Tuhan, dan panggilan beribadah yang sama, saudara, yang diterima oleh Adam, oleh Hawa, juga diberikan kepada para imam. Nah, ini selanjutnya, saudara ya. Ini dasar-dasar daripada firman Tuhan. Kenapa kita itu beribadah? Ya, diberikan kepada para imam, orang Lewi, yang ditetapkan Allah juga untuk mengusahakan dan memelihara pelayanan di bait Allah. Nanti ini ada ayat-ayatnya, saudara bisa membaca. Bilangan 3:7-8, 8 ayat 26, 18 ayat 5 sampai 6. Jadi saudara-saudara, ini yang melatar belakangi kenapa saudara kita itu beribadah. Lalu kemudian kalau kita lihat, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan orang Israel dilepaskan oleh Tuhan dari Mesir, Tuhan panggil mereka. Tuhan bawa mereka agar beribadah kepada Tuhan. Jadi itu jelas, saudara. Tujuannya apa? Dan kemudian, saudara, bagaimana dengan kita hari ini di dalam perjanjian baru, itu di dalam beberapa ayat juga dibahas bahwa panggilan yang sama juga diberikan kepada gereja hari ini untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah penebus. Dasar-dasar firman Tuhannya sudah ada, saudara.
Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Ibrani 9 ayat 14, Ibrani 10 ayat 25. Sering kita baca ayat ini ya, Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi mari giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Lalu Ibrani 12 ayat 8. Ini semua berbicara soal panggilan kita, panggilan gereja, orang Kristen hari ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi saudara, kalau kita perhatikan bahwa gereja mencapai makna eksistensinya, yaitu dengan memenuhi panggilan ibadah dari Allah. Jadi saudara, kita baru mencapai satu tujuan eksistensinya kita ini saudara. Kalau kita beribadah. Nah itu sebabnya saudara kita beribadah. Itu sebabnya kita datang ke gereja. Itu sebabnya kita datang hari Minggu beribadah di dalam ibadah raya. Di dalam ibadah bersama-sama. Karena memang Tuhan panggil kita itu untuk beribadah. Makanya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan tatap muka, kita terus mendorong jemaat beribadah. Tujuannya begitu saudara, karena memang Allah menghendaki setiap kita beribadah dan beribadah secara tatap muka saudara. Karena di dalam seluruh Alkitab juga bicara soal ibadah tatap muka ini. Nah saudara, kita melihat ibadah hari Minggu itu adalah ibadah raya saudara. Ibadah hari Minggu itu ibadah raya atas saudara, ibadah harian setiap orang percaya. Jadi ibadah raya itu ibadah besar kita hari Minggu. Tapi hari-hari lain saudara, itu juga merupakan satu ibadah kita kepada Tuhan sebenarnya. Satu ibadah kecil kita. Hari Senin, Selasa, sampai hari Sabtu. Itu bukan berarti kita hanya ibadah hari Minggu. Enggak saudara, hari Senin sampai Sabtu, semua hari itu hari kita beribadah kepada Tuhan. Tapi ibadah raya bersama-sama. Kita merayakan ibadah kita. Itu di hari Minggu. Nah saudara-saudara, kita melihat orang percaya memenuhi eksistensinya melalui ibadah harian. Yaitu kita menghadap hadirat Allah, merenungkan dan menghidupi firman-Nya, serta memanjatkan puji dan syukur. Jadi saudara-saudara, yang paling penting itu bukan hanya saja ibadah hari Minggu, yang seringkali orang menganggap ibadah itu di hari Minggu, saudara. Tapi tidak demikian. Sebenarnya hari-hari lain itu juga ibadah. Nah, kita akan mencapai eksistensi kita, saudara, kalau di dalam hari-hari lain itu, kita juga menyatakan satu hidup yang selalu beribadah kepada Tuhan, termasuk saat-saat kita liburan seperti ini. Mungkin orang menganggap nggak ada kaitannya liburan, pergi jalan-jalan dengan ibadah kepada Tuhan. Tapi sebenarnya salah, saudara. Karena kalau kita lihat seluruh hidup kita, itu merupakan sebuah ibadah. Nggak bisa dipisahkan, saudara. Orang dulu mungkin berpikir antara sekuler dan yang rohani. Tetapi di dalam kekristenan, saudara, tidak mengenal istilah sekuler dan rohani. Tidak, saudara. Semua yang terkait dengan kehidupan ini, sebuah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Saat kita jalan-jalan, itu pun kita sedang harus menyatakan hidup yang beribadah kepada Tuhan. Itu nggak bisa dipisahkan. Termasuk di dalam bisnis, termasuk di dalam dunia pendidikan, atau di dalam dunia kedokteran, dan segala macam aspek. Semua terkait dengan ibadah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menyatakan eksistensi kita. Kalau di dalam ibadah harian kita itu juga, kita betul-betul menyatakan hidup yang beribadah. Terlebih-lebih saat ikut-ikut Zoom seperti ini, itu juga salah satu wujud ibadah kepada Tuhan, saudara ya. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita saling mendorong satu sama lain untuk juga bisa beribadah setia di dalam pertemuan ibadah kita. Nah, saudara-saudara, tentunya ini aplikasinya buat kita ya. Tentunya banyak hal lain kita bisa aplikasikan, tapi prinsipnya saudara kita bisa dapat ya malam ini melalui firman Tuhan. Nah, berikutnya saudara, kita akan melihat. Lalu apa esensi ibadah hari Minggu, saudara? Yang kita lakukan ya. Nah, hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus yang menandai pembaruan seluruh ciptaan. Jadi yang tadi hari Minggu yang kita sebut sebagai ibadah raya, itu adalah merayakan hari kebangkitan Kristus. Saudara, di dalam seluruh Alkitab, di dalam Injil, itu ketika Yesus setelah bangkit, itu selalu menampakkan dirinya di hari pertama, hari Minggu. Jadi itu, makanya kalau kita lihat saudara, hari Minggu,
itu merupakan hari kebangkitan. Nah, pada hari Minggu itu, saudara, kita merayakan karya penciptaan, penebusan, sekaligus pembaruan ciptaan di dalam Kristus. Kita merayakan satu kemenangan karena Kristus, saudara-saudara. Jadi melalui ibadah Minggu, seluruh umat Allah, komunitas ciptaan baru, memaknai kuasa kemenangan atas dosa, atas maut, dan iblis. Jadi itu perayaan syukur kita, saudara. Karena Kristus sudah kalahkan dosa, sudah kalahkan maut, sudah kalahkan iblis. Itu sebabnya kita datang beribadah. Itu sebabnya kita berkumpul, kita memuji Tuhan, bersorak-sorak. Nah, tentunya, saudara, jikalau itu maknanya begitu penting, maka tidak bisa tidak, saudara, kita perlu mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kita pada hari Sabtu sebelum memasuki ibadah pada hari Minggu. Karena ibadah hari Minggu bukan sekedar rutinitas, tapi punya makna teologis yang terkait erat langsung dengan penebusan yang telah dilakukan oleh Kristus, kemenangan Kristus, dan yang juga menjadi bagian di dalam kemenangan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat selanjutnya. Lalu apa esensi persekutuan selain ibadah hari Minggu? Karena kita juga bersekutu, saudara ya. Kita tidak hanya hadir dalam ibadah hari Minggu, kita juga punya persekutuan lain seperti persekutuan doa seperti malam ini, saudara. Lalu apa kaitannya semuanya? Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dasar daripada mengapa kita itu bersekutu. Kalau kita lihat, saudara, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan komunitas. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Makanya waktu Tuhan melihat Adam sendiri, saudara, Tuhan sendiri bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi kalau sendiri itu tidak baik, saudara-saudara ya. Makanya Tuhan ciptakan Hawa bagi Adam. Jadi kita ini nggak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan komunitas. Dan di dalam komunitas ini menggambarkan satu persekutuan. Dan komunitas dan persekutuan yang dimiliki oleh manusia, saudara-saudara, tidak terlepas dari pada Allah kita, Allah Tritunggal yang memang Allah yang berkomunitas, saudara. Bersekutu, mari kita lihat, Allah Tritunggal berkomunitas di antara tiga pribadi ilahi, dalam kesatuan kasih yang sempurna dan harmonis. Ini dasar mengapa kita bersekutu satu dengan yang lain. Ini dasar mengapa kita berkumpul di dalam ibadah. Ini dasar mengapa kita bersekutu berdoa seperti ini, saudara. Allah kita, Allah Tritunggal, itu Allah yang bersekutu. Mereka bersekutu di dalam kasih. Mereka sangat harmonis, begitu sempurna. Dan Allah membagi persekutuan ini untuk dinikmati oleh manusia. Sehingga hadirlah persekutuan di antara sesama umat manusia. Kita mencicipi, saudara, apa yang menjadi karunia Allah, anugerah Allah. Apa yang dikerjakan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, kita akan kehilangan akan jati diri kita itu, saudara. Kalau kita nggak hidup di dalam komunitas, kita akan lemah, saudara. Kita nggak bakal bisa kuat. Tuhan ciptakan kita untuk bersekutu. Allah memanggil manusia secara komunal, berpartisipasi dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal. Ini panggilan kita, saudara. Kita dipanggil untuk berpartisipasi, berbagian, bukan menjauh, saudara. Kalau menjauh berarti ada sesuatu yang salah, saudara. Di dalam pengertian kita, dalam konsep kita. Mestinya itu berpartisipasi, meresponi, berbagian di dalam persekutuan yang Allah sudah rencanakan. Maka saudara, ibadah hari Minggu itu adalah respons umat Allah secara komunal untuk memenuhi panggilan berpartisipasi dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal. Makanya kita bersekutu, saudara. Jadi esensi daripada kita ini, saudara, diciptakan untuk bersekutu seperti Allah Tritunggal. Maka saudara, kita perlu menghidupi kehidupan persekutuan yang beribadah dengan memelihara relasi antar sesama setiap hari, yaitu melalui perkataan yang membangun dan tindakan kasih yang konkret. Jadi ini aplikasinya buat kita, saudara-saudara. Jadi mari, saudara-saudara, kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi justru makin lebih erat bersekutu. Kemarin ketika melihat anak-anak muda, saudara,
Mereka sangat senang. Apalagi kemarin, saudara, anak-anak muda ketika beribadah itu ikut youth camp ini ya, HP mereka kan diamankan dulu ya. Jadi ditaruh di belakang, ada yang jaga, dan mereka bisa hanya pegang Alkitab, buku, sama pensil, bisa catat-catat. Sehingga pikiran mereka bisa konsen, dan beberapa saya tanya, apakah mereka cukup menikmati? Mereka sangat menikmati. Firman Tuhan mereka menikmati. Kekompakan, persekutuan satu dengan yang lain. Ya, kalau bisa sih mungkin istilahnya kalau lebih sering-sering mungkin lebih berdampak lebih besar ya. Tapi minimal sekali setahun sih ya, oke lah. Mungkin nanti waktunya boleh ditambah ya jadi 3 malam gitu ya. Orang tua makin senang juga anak ya, biar ini orang tua bisa berduaan begitu ya. Kemarin saya lihat banyak orang tua nitip anaknya juga sih ya. Ada yang pergi jalan-jalan, nitip anaknya, bahkan masih tanya ada tempat enggak? Karena mereka mungkin mau mau titip anaknya ikut sil. Nah, kan ini kesempatan ya. Jadi tunggu tahun depan ya bagi yang mau nitip anak ya. Saudara-saudara, persekutuan itu sangat kita perlukan dalam hidup kita. Nah, saudara, kita melihat berikutnya ya. Bagaimana sikap beribadah yang benar? Saya bahas agak cepat ya, saudara ya, mengingat waktunya juga ya. Nah, saudara, kita akan melihat beribadah yang benar itu ditandai dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Ini sikap yang benar. Yaitu ada hati yang hormat dan ada hati yang takut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat hormat kepada Tuhan, saudara, itu berarti meletakkan posisi manusia sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta sang empunya kehidupan. Sikap hormat itu menyadarkan kita manusia akan realitas rendahnya makhluk ciptaan di hadapan Tuhan. Lalu sikap hormat juga menempatkan Tuhan dalam realitas keagungan pencipta yang maha kuasa. Jadi ini sikap yang tepat di dalam ibadah. Di dalam seluruh ibadah, baik ibadah raya yang kita lakukan, juga di dalam ibadah-ibadah seperti persekutuan dan pribadi kita, saudara. Kita perlu punya sikap hormat, takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara. Itu juga menjauhkan kita dari dosa. Ya, itu menolong kita sehingga mempunyai satu hidup di dalam kekudusan. Kalau kita ada takut kepada Tuhan. Nah, saudara, sikap takut membawa seseorang menundukkan dirinya dan jiwanya untuk menerima kehendak dan pemerintahan Tuhan atas kehidupannya. Maka saudara-saudara, tentunya ini sangat esensi dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu beribadah dengan hormat dan takut ya. Kita perlu mempersembahkan hati kita yang tunduk kepada Tuhan, yang menjauhkan diri dari dosa. Ini sikap yang paling tepat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan, menginginkan kita hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam sebuah ketaatan penuh kepada Tuhan. Kalau kita bisa menjalaninya dengan hidup ini dengan takut kepada Tuhan, dengan hormat kepada Tuhan, saudara, itu akan memungkinkan Allah dipermuliakan. Tapi ketika kita terus hidup di dalam dosa, kita menodai kekudusan Tuhan. Kita melecehkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Saudara, panggilan kita untuk hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berikutnya, saudara, ini yang terakhir yang saya ingin bahas. Mengapa kita datang beribadah tepat waktu? Saudara, banyak orang berpikir, gak apa-apa saya datang pas saat firman Tuhan saja. Banyak orang berpikir begitu ya. Karena yang paling penting di dalam ibadah itu bukan soal awal-awalnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang paling penting itu saya mendengar firman Tuhan. Selesai firman Tuhan, saya langsung pulang. Yang penting saya sudah dengar firman Tuhan. Ada lagi yang berpikir, saudara, oh sebenarnya yang paling penting itu di dalam ibadah soal berkat. Ya. Makanya saya selalu muncul kalau ada doa berkat, saya tunggu dulu tuh. Walaupun saya terlambat, nanti doa berkat yang paling penting. Jadi ada orang-orang berpikir demikian. Tetapi apakah begitu, saudara-saudara? Kalau kita melihat ya bahwa sebenarnya di dalam ibadah itu
Seluruh rangkaiannya itu penting, saudara. Penting. Dari awal, dari panggilan ibadah. Lalu kemudian kita masuk itu panggilan ibadah, saudara, ada votum, yaitu Allah memanggil kita. Itu penting, saudara. Jadi kita perlu mengikuti, karena itu akan menolong kita. Bahwa kehadiran kita di dalam ibadah, itu Allah yang panggil kita, saudara. Kalau bukan Allah yang beranugerah, kita nggak mungkin bisa datang. Itu intinya. Jadi kalau kita sadar, kalau sampai pun kita bisa datang beribadah, bisa melayani, apalagi, itu karena anugerah Tuhan. Maka semestinya kita sadari diri kita yang tidak layak berhadapan dengan Tuhan yang sangat-sangat kudus ini. Maka setelah itu, saudara, kita langsung bergeser kan. Selain pujian, pengagungan kepada Tuhan, kita langsung masuk di dalam doa pengakuan dosa. Orang mungkin berpikir enggak terlalu penting pengakuan dosa. Tetapi siapa yang bilang enggak penting? Saudara, di dalam firman Tuhan selalu berbicara, jikalau kita menghadap Tuhan, kita harus menguduskan diri kita dulu, saudara-saudara. Makanya di dalam Yesaya pasal 6 itu ketika Yesaya itu berbicara kepada Tuhan, Tuhan panggil dia, saudara. Dia sadar dirinya. Dia seorang yang najis bibir. Sampai akhirnya dia dikuduskan oleh Tuhan terlebih dahulu. Tuhan baru mau pakai dia dan dia berkata, Tuhan, ini aku, utus aku. Tapi apa yang paling pertama sebelum itu terjadi? Dia dikuduskan oleh Tuhan. Maka di dalam ibadah yang kita lakukan, saudara, dikuduskan oleh Tuhan itu begitu penting. Kita nggak bisa menghadap Tuhan sembarangan. Itu sebabnya ada doa pengakuan dosa. Jadi itu nggak sembarang ditaruh. Siapa yang merasa itu nggak penting? Lalu setelah kita diampuni dosanya, masa sih kemudian nggak ada lagi yang penting setelah itu? Penting, saudara, kita perlu bersyukur. Makanya kita memuji Tuhan dengan pujian bersorak-sorak. Kita bersyukur Tuhan sudah selamatkan kita. Lalu kemudian setelah itu kita dengar firman Tuhan. Itu semua penting sampai belakang, saudara. Nah, saudara, nanti kami akan membahas. Di dalam minggu depan itu kita akan membahas apa pentingnya susunan liturgi, saudara. Nanti akan dibahas ya. Jadi dalam kurang lebih 2 bulan ke depan ini kita berbahas tentang ibadah. Ya, mengapa ada doa, mengapa ada puji-pujian di dalam ibadah. Kita akan bahas. Nah, saya mulai hari ini tentang ibadahnya, saudara-saudara ya. Minggu depan akan membahas tentang tema yang lain. Nah, saudara, mengapa kita perlu datang? Tepat waktu. Datang beribadah adalah respons terhadap panggilan ibadah dari Tuhan. Karena Tuhan yang panggil kita, maka kita perlu responi. Kalau Anda dipanggil oleh Presiden, saudara Jokowi, saudara, saya yakin kita nggak mau terlambat. Dan kalau kita datang terlambat, kemungkinan kita bisa ditolak. Karena kita harus datang tepat waktu. Kalau engkau naik pesawat, saya yakin engkau nggak bakal mau datang terlambat. Engkau pasti akan datang lebih awal minimal 2 jam. Dari rumah udah jalan. Yang panggil kita beribadah itu lebih tinggi dari panggilan pesawat. Lebih tinggi dari panggilan seorang presiden. Ini adalah panggilan dari raja di atas segala raja. Di mana hormat yang seharusnya Allah terima dari ibadah-ibadah kita. Di mana hormat yang semestinya kita berikan kepada Tuhan untuk kita datang tepat waktu beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada 2 kelompok. Ada yang merespons Tuhan dengan sikap takut akan Tuhan. Datang ke gereja dengan upaya sebesar-besarnya untuk memaknai setiap tindakan dan perkataan dalam ibadah. Datang lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Menyiapkan fisik, hati, pikiran sebelum ibadah. Saya sangat berharap kita masuk kelompok ini, saudara. Kita datang dengan hati yang siap. Tetapi ada juga kelompok yang lain, saudara. Merespons Tuhan tanpa hati yang takut akan Tuhan. Datang tanpa upaya sebesar-besarnya untuk memaknai setiap tindakan dalam ibadah. Datang terlambat, penuh, tergesa-gesa, melalaikan hal-hal yang penting dalam ibadah. Terkadang saya sedih, saudara, melihat ada umat Tuhan seperti ini. Tidak ada kesiapan hati. Tapi saudara, mari setelah malam ini kita boleh mendengar bagian ini, boleh mendorong kita untuk datang tepat waktu. Begitu penting, saudara. Kita menghargai waktu Tuhan. Waktu yang Tuhan beri. Saya ingat dulu
Ketika corona pertama kali datang, saudara-saudara, kita merasa kehilangan sekali kesempatan ibadah tatap muka, saudara. Kita sedih, saya sendiri menangis, saudara. Sampai kapan kesempatan ini? Dan saya makin disadarkan bahwa kesempatan kita beribadah tidak selalu ada. Kesempatan kita melayani, berkumpul tidak selalu ada. Sehingga kalau sampai hari ini kita bisa kembali lagi dalam ibadah, saudara, mestinya kita lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Lebih giat lagi. Saya mendorong setiap kita datang beribadah, lebih semangat, lebih giat, datang lebih awal, melayani Tuhan. Makin memberi yang terbaik dalam ibadah-ibadah kita. Bukan hanya di ibadah umum, termasuk di komisi-komisi, sekolah minggu, anak-anak muda, termasuk persekutuan-persekutuan, dan setiap kegiatan yang kita lakukan. Kita boleh memberikan yang berbeda. Jangan sampai, saudara, kita sama seperti sebelum corona. Kita harus berubah. Biarlah apa yang terjadi di masa pandemi ini menyadarkan kita bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu punya esensi yang sangat dalam. Terkait langsung dengan hidup kita, relasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, semangat, saudara. Dalam ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu. Mari, saudara, saya bilang semangat, angkat tangan semangat. Semangat! Baik, di sini sangat semangat. Saya yakin di rumah boleh juga semangat ya. Mari kita tutup di dalam doa.